Pemirsa, Lembaga Pelatihan Bahasa Jepang Bali, LPJ Bali menggelar wawancara bagi puluhan perawat dan bidan yang ingin magang di Jepang sebagai perawat orang usia lanjut. LPJ Bali bekerja sama dengan dua koperasi di Jepang, yakni Koperasi Irio Keisha Fukushi Jigyo Kyodo Kumiai dan Koperasi Fukushi Zinzai Sien Kyodo Kumiai yang membawahi puluhan perusahaan. Menurut Direktur Lembaga Pelatihan Kerja Lembaga Pelatihan Bahasa Jepang Bali LPJ Bali, Heri Respatia, Koperasi Asa Jepang telah melakukan wawancara bagi 50 perawat dan bidan yang berasal dari Bali, Jawa, Kupang, Makassar, dan Kalimantan. Melalui wawancara diharapkan 40 pemagang terjaring yang kemudian dipersiapkan belajar bahasa Jepang mencapai level N3 supaya nanti bisa diberangkatkan ke Jepang. Level N3 atau Japanese Language Proficiency Test dituntut N3, yang paling rendah N5, kemudian N4 dan N3, disusul N2 dan N1. Perawat dan bidan berkomunikasi langsung dengan para pasien dan tamu-tamu sehingga level bahasa Jepangnya harus baik. Bagi lulusan D3 maupun S1 keperawatan maupun kebidanan, hal ini merupakan kesempatan paling baik untuk mempersiapkan diri bekerja di Jepang dengan masa depan yang cerah dan upaya memadai. Sebetulnya Jepang mencari banyak tenaga magang, namun wawancara kali ini hanya mencari 40 orang saja. Program ini baru mulai diluncurkan sekitar 1 November 2017 lalu, sehingga LPJ Bali harus terus mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, akademi keperawatan dan sekolah tinggi kesehatan. Lulusan tenaga kesehatan akan dibantu koperasi dari segi pembiayaan selama proses pembelajaran maupun pemberangkatan ke Jepang nanti. Di Jepang, mereka akan menerima upah standar di sana dengan nilai bruto sekitar 160.000 yen atau 18 hingga 19 juta rupiah. Upah itu dikurangi biaya apartemen, asuransi, fasilitas gas, listrik, air, hingga pajak kira-kira tersisa 120.000 yen atau sekitar 14 juta rupiah. Belum termasuk lembur. Nantinya para perawat dan bidan akan bertugas merawat para orang usia lanjut berusia 60 tahun hingga lebih di Panti Jompo di Jepang yang fasilitasnya setara dengan rumah sakit. Harapan kami mudah-mudahan ke depan nanti para lulusan baik keperawatan maupun kebidanan bisa bergabung dengan kami sehingga mereka bisa kita didik dengan lebih bagus sehingga nanti bisa mencari pengalaman dan bisa mencari modal dan lain-lainnya ke Jepang sehingga nanti pada saatnya kalau ke Indonesia bisa mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Ketut Heri Respatia menyayangkan dari ribuan kesempatan magang bagi perawat dan bidan ke Jepang, Indonesia khususnya Bali baru bisa memenuhi puluhan tenaga magang. Hal tersebut terjadi karena kendala bahasa, minimnya informasi mengenai lowongan magang di Jepang, dan kekhawatiran berlebihan para pelamar magang terkait kepastian diberangkatkan ke Jepang. Jepang sebenarnya membutuhkan ratusan ribu tenaga-tenaga magang khususnya dari keperawatan ini, tapi karena ini program yang baru maka perlu banyak sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan kami mohon dukungan dari sekolah-sekolah keperawatan maupun dari sekolah-sekolah kebidanan supaya kita bisa menyalurkan tenaga-tenaga mereka untuk mencari pengalaman maupun kehidupan yang lebih baik lewat magang kerja di Jepang ini. Sekarang ini terus terang kita masih baru dapat sedikit karena terkendala oleh keraguan mereka apakah betul mereka bisa berangkat ke Jepang atau tidak. Setelah pensiun, orang usia lanjut di Jepang biasanya senang berkumpul dengan teman-teman seusianya. Para perawat dan bidan diharapkan menemani mereka bicara maupun menyiapkan makanan, serta mengajak mereka beraktivitas salah satunya berolahraga. Gung Krisna, Bali TV.